Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjutkan belajar pencerminan terhadap garis Y sama dengan C, sebuah konstanta. Baik, soal 1. Diketahui titik A 4,1. Tentukan hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan 3. Nah, di sini 4,1 titik A di sini ya. Kemudian ada garis Y sama dengan 3. Ini kan 3. 3 di sumbu Y. Y sama dengan 3 itu berarti semuanya 3, berarti semuanya lurus. Ya. Nah, tentukan hasil pencerminan. Hasil pencerminan kita dapatkan ini. Didapat dari mana? Pencerminan. Di sini 1, 2. Hasil cermin itu pasti jaraknya sama. 1, 2. Seperti itu. 4,1. Cermin Y, kita hitung 2 langkah. Ya, hitung juga 2 langkah dari cermin itu. Kita akan berakhir di 4,5. Itu jawabannya kalau secara grafik. Ya. Syarat cermin itu jarak sama. Kemudian yang kedua adalah jarak itu membentuk siku-siku 90 derajat. Itu syarat jarak. Baik. Bagaimana cara aljabar? Kita lihat ketika dicerminkan pada garis Y, maka dia tidak bergeser ke kiri, tidak bergeser ke kanan. Dia bergesernya ke atas, ke bawah. Ya. Sehingga dalam hal ini dia ke atas. Karena titik awal, kemudian cerminnya ada di atas. Berarti semakin atas. Itu yang harus diingat. Sehingga X itu tetap di sini 4, berakhir dengan 4. Karena tidak ke kanan, tidak ke kiri. Yang bergerak adalah atas bawahnya, yaitu 1 menjadi 5. Sehingga Y di sini berubah. Perubahannya bagaimana? Sangat gampang. Prinsipnya adalah kita bergerak dari titik awal 1, kemudian akan bertambah ya 2 kali jaraknya. Di sini kan jaraknya 2, kemudian bergerak lagi ke bayangan berarti 2 kalinya. 2 kali jarak cermin ke titik awal ya. Cermin ke titik awal. Cerminnya kan 3. Kemudian jarak ke 1 berarti 2. Dalam hitungan matematik simbol begini. Titik awal dari 1, kemudian bergerak 2 kali. 3 kurangi 1. Ya. Menghitung jarak kan demikian. 3 dikurangi 1. Ya. Cerminnya 3. Berarti 3 dikurangi 1. Prinsip ini harus dipahami. Sehingga kalau lupa, kita bisa mensketsa, kemudian oh iya betul. Jarak itu dari cermin ke awal. Baik, kita hitung. 1 dikali, ditambah 2 kali 3 min 1 itu 2. Ini tinggal dijumlahkan saja, jadi 5. Ya 2 kali 2 4, tambah 1 5. Seperti itu cara aljabar. Jadi pencerminan 41 adalah 4,5. Baik, silakan dicoba dulu, nanti kita bahas. Yuk kita bahas. Ketahui titik min 1, min 4. Sekarang garisnya min 2 Y-nya. Ini X, ini Y ya, sumbu X, sumbu Y. Kemudian di sini Y min 2 itu di sini. Ini cermin. Ya, itu cerminnya. Yuk. X tetap secara aljabar. Ya, misalkan kita tidak mensketsa dulu. Yuk kita secara aljabar. X tetap Y berubah. Karena ingat ketika dicerminkan pada garis Y, maka yang berubah adalah Y. Ya. Perubahan terjadi ketika titik awal Y ditambahkan 2 kali jarak dia ke cermin. Ya. Titik awalnya kita fokus kepada Y, berarti Y itu min 4. Ditambah 2 kali jarak dari cermin. Ya. Cerminnya berapa? Cerminnya itu min 2. Berarti min 2 terhadap min 4. Dalam kurung min 2. Min 4. Min ini rumus. Alami menghitung jarak itu selalu pengurangan. Ya, 2 titik berarti jaraknya apa? Tinggal dikurangi saja. Kita bergerak dari perubahan titik awal, ya dari cermin ke titik awal. Min 2 itu cermin. Cermin ke titik awal. Ya, min dengan min kita sederhanakan jadi plus. Seperti itu. Ya. Sehingga kita akan mendapatkan 2 dikali 2. Min 2 tambah 4 itu 2. 2 kali 2 itu 4. Sehingga min 4 ditambah 4 adalah 0. Titik yang kita dapatkan, pencerminan min 1, min 4 adalah min 1,0. Kita lihat sekarang.
di grafik. Min 1,4 itu ada di sini. Cerminnya Y sama dengan min 2. Jaraknya 1, 2. Ya. Kemudian bergerak lagi dari cermin itu jarak yang sama. Ya, namanya bayangan itu pasti jaraknya sama. Ya, sehingga kita hasilnya adalah min 1,0. Itu secara visual. Baik. Sekarang soal 3. Silakan dicoba. Kita bahas. X tetap Y berubah. Ingat, perubahan Y titik awal ditambah 2 kali jarak dia ke cermin. Titik awalnya Y berarti min 2. Ditambah 2 kali jarak cermin. Ya, cerminnya mana? Cerminnya adalah 3. 3 dikurangi, ini rumusnya. Rumus sehingga jarak dia ke titik awalnya kan min 2. Ya. Jadi ingat, ini Y, berarti tetap tentang Y. Ini Y, ini pun Y, karena ini tentang Y. Ya, di sini kan ada 2 titik, X dan Y, kita fokus ke Y saja. Min 1 jangan dipakai dalam perhitungan karena akan salah. Min 1 tentang X, min 2 tentang Y. Ya, sehingga kalau misalkan lupa ini yang mana ini, ya ini yang mana, titik awalnya yang mana, titik awal tentang Y berarti Y yang dipakai. Y dipakai 2 kali karena titik awal. Baik, kita lanjutkan. Min 2 dikali min 2 tambah 2 kali min dikali min plus, jadi 3 tambah 2. 3 tambah 2 adalah 5, sehingga 2 kali 5 10, min 2 tambah 10 adalah 8. Sehingga pencerminan titik A adalah min 1,8. Secara visual, min 1,8 ya, min 1,8 itu ada di sini. Ya. Kita punya titik awal min 1,2. Cerminnya di atas, ya. Berarti dia bergerak ke atas dengan mempertahankan jarak. Jaraknya 5, maka dari cermin itu ke bayangan juga 5. Dan konsep kedua adalah selalu tegak lurus, ya. Jadi mohon dipahami, ada 2 konsep. Jarak selalu sama antara titik awal ke cermin, kemudian dari cermin ke titik bayangan, ya. Dan syarat kedua adalah selalu membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus. Baik. Kita akan belajar cara yang formal dengan lengkap. Kemudian di akhir nanti kita akan belajar cara menyingkat langkah. Itu ditujukan untuk soal ketika tes ujian, butuh waktu cepat. Ya, kalau keseharian di pembelajaran harus lengkap supaya terbiasa bermatematika. Baik. Y sama dengan min X plus 4. Ini adalah garis lurus, ya, karena tidak ada pangkat 2, tidak ada pangkat 3, berarti pangkat 1 berarti lurus. Tentukan pencerminannya terhadap garis Y sama dengan 3. Baik. Selalu kita bergerak di titik awal, tapi titik awalnya tidak diketahui, Pak. Berarti umum. Titik awal itu adalah terdiri dari X dan Y. Kemudian, titik barunya apa? Ingat, pencerminan pada garis Y sama dengan 3. Kalau nggak ingat, langsung saja sketsa gambarnya. Nanti ingat sendiri bahwa X itu tetap. Ya, X lama itu sama dengan X yang baru. Yang berubah itu hanya Y. Ya, sehingga Y baru itu didapat dari sebuah perubahan. Perubahannya apa? Sama konsepnya. Titik awal dulu. Titik awalnya ditambah 2 kali jarak titik awal itu ke cermin. Sehingga titik awalnya itu kan Y. Ya, di sini ya, X dan Y kan. Berarti dalam variabel aja. Ditambah 2 kali cermin dikurangi Y. Awal. Cermin dikurangi awal. Konsepnya sama dengan titik tadi. Baik, kita akan uraikan lengkap dulu. Ya, nanti akan tergambar sendiri. Kita bisa langkahnya kita bisa peringkas. Yuk. Y ditambah 2 kali, cerminnya mana? Cerminnya adalah 3. Berarti 3 dikurangi. Ini rumus pengurangan, rumus jarak. Dikurangi siapa? Dikurangi titik awal. Berarti dikurangi Y. Kalau kita uraikan, ini distributif, berarti Y ditambah 2 kali 3 itu 6. Kemudian pelangi ya, 2 kali min Y itu min 2Y. Karena di sini Y bisa digabungkan. Ya.
sehingga negatif Y ditambah 6. Kita butuh Y, ya. Kenapa Pak butuh Y? Soal tidak bicara tentang Y aksen. Tidak bicara tentang yang baru, karena yang baru justru yang akan dicari. Yang diketahui oleh soal adalah fungsi yang lama, berarti Y. Sehingga kita butuh Y, bukan Y aksen untuk menyelesaikan soal ini. Kita bisa menuliskan ini di kiri, kemudian Y aksen di kanan. Ini sama saja, hanya menuliskannya saja harus lengkap. Yang di kiri hanya Y aksen, berarti tulis Y aksen. Yang di kanan min Y plus 6, semuanya lengkap min Y plus 6. Kita butuh Y 6. Pindah ruas sehingga jadi min 6. Kita butuh Y bukan minnya, berarti dibagi min. Min Y dibagi min, itu Y semuanya dibagi min. Y aksen dibagi min, min Y, min 6 dibagi min plus 6. Jadi kalau di sini min kemudian kita hilangkan, secara sederhana adalah semuanya itu hilang. Berubah tanda. Min jadi plus, plus jadi min, min jadi plus. Berubah tanda semuanya. Itu kalau menghilangkan min di sini. Baik. Fungsi awal. Kita sekarang bergerak untuk menyelesaikan soal. Fungsi awalnya Y sama dengan min X plus 4 kita tulis. Nah, di sini. Kenapa di sini harus diganti dengan Y? Karena kita tahunya tentang Y. Sehingga menurut hasil perhitungan kita, kapanpun lihat Y ganti dengan min Y aksen plus 6. Kapanpun lihat Y ganti dengan min Y aksen plus 6. Sama dengan min X awalnya menjadi X aksen. Ya, seperti itu. Ditambah 4. Aljabar biasa, ya, min Y, 6-nya pindah ke sana, min 6 seperti itu digabungkan sehingga min X aksen plus min X aksen min 2 seperti ini. Ya, hilangkan negatifnya silahkan, berarti berubah tanda min jadi plus, di sini min jadi plus, kemudian di sini min jadi plus. Ya. Ini bentuk umumnya hasil pencerminan. Kesimpulannya tinggal menghilangkan aksen saja karena ini sudah final. Kenapa pakai di sini aksen? Ini adalah proses yang menunjukkan kepada kita bahwa yang kita maksud adalah Y yang baru. Ya, setelah disimpulkan, maka bentuk umumnya tidak perlu lagi Y aksen. Ya, seperti itu. Baik. Nah, kita fokus ke sini. Langkah ini sebetulnya bisa disingkat. Ya, kalau di pengerjaan jangan disingkat, tapi kalau soal tes silahkan disingkat. Baik. Rumus umum selalu 2 kalinya, dan di sini selalu min Y. Ketika 2 dikali min Y, kemudian digabungkan dengan Y, maka Y itu selalu hasil akhirnya min Y. Ya, itu yang pertama. Min Y, Y aksen sama dengan min Y. Ya. Kemudian apa? Ya. Oke, kita langsung aja fokus ke sini ya, sama sini ya. Min Y aksen, min Y aksen. Kemudian angka 6 itu kita analisis dari mana? 6 itu adalah 2 kali cermin. Ya, 2 kali cermin sehingga ini bisa di skip perubahannya langsung Y sama dengan min Y aksen ditambah 2 kali cermin. Ya, kita terapkan ke soal berikutnya supaya jelas. Baik, sebelum itu kita visualkan dulu membantu pemahaman. Ya, ada sebuah garis min X plus 4 yang tadi. Ini cerminnya. Pak, bagaimana Pak? Ini kan panjang, dicerminkan bagaimana? Untuk membuat garis kita cukup diwakil oleh 2 titik. Ya, misalkan ya di titik itu, di garis ini awal kita punya 4 di sini. Ya, cerminkan 1. Berarti 1 langkah juga. 1. Kita berakhir di sini bayangannya. Ya. Kemudian kita ambil yang mudah, misalkan B di sini, ya terserah mau yang mana aja, ya asalkan ke cermin. Yang mudah di sini ya, karena di sini nempel. Bisa juga B di sini, silakan. Saya pilih B-nya di sini ya. Hitung jaraknya 1, 2, 3 jarak ke cermin. Ya, cari lagi titik yang jaraknya sama 1, 2, 3. Maka titik itu di sini. Nah, ketika dapat 2 titik, kita langsung tepat bisa membuat sebuah garis. Nah, ini cermin Y sama dengan X plus 2 yang sudah secara aljabar tadi kita cari rumus secara aljabar. Nah, ini visualnya ya. Ini cermin. Ingat tegak lurus ya. 4 ke sini. Ini tegak lurus. Dan jaraknya sama. Kemudian titik ini juga sama. Tegak lurus ya. Dan jaraknya sama. Titik ini ya sama karena di sini titiknya.
Kemudian yang ini, ya, yang ini jaraknya ke cermin 1, 2. Maka bayangannya 1, 2. Seperti itu. Ya. Sehingga ketika garis melintang ke sini, kemudian bayangannya sini, yang di atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. Itu pencerminan, sehingga membuat sebuah garis. Itu visualnya. Dilanjutkan, kita akan terapkan rumus yang ringkas tadi. Berguna ketika kita menghadapi soal ujian, soal tes. Kalau di dalam pembelajaran disarankan lengkap ya, supaya membiasakan terstruktur proses berpikir kita. Yuk, pencerminan garis ini dicerminkan pada garis Y sama dengan min 2. Titik awalnya E, Y, kemudian titik yang barunya X-nya tetap, sehingga X tetap menjadi X aksen, Y yang berubah. Perubahannya versi singkat, ya, tulis saja Y sama dengan, karena kita bicara tentang Y yang akan dimasukkan ke dalam soal. Y sama dengan, selalu negatif Y aksen, selalu negatif Y aksen. Ya. Kemudian ditambah 2 kali cermin. Ya. Cerminnya mana? Cermin adalah min 2. Sehingga rumusnya adalah min Y aksen ditambah 2 kali min 2. Sehingga kita dapatkan min Y aksen min 4. Ya, itu versi singkatnya. Kita bisa langsung masukkan ke dalam soal. Fungsi awalnya adalah Y sama dengan 2X min 3, kemudian Y-nya diganti dengan min Y min 4, kemudian 2X-nya menjadi 2X aksen, dikurangi 3. Aljabar biasa, ini kurung bisa hilang karena tidak ada angka di sini, sehingga tidak perlu distributif. Ya. Atau di sini ada angka 1, ketika dikalikan kan tetap, sehingga tanda kurung itu hilang. Min Y aksen 4-nya pindah, 2X aksen, min 3 plus 4. Ya. Kemudian min 3 plus 4 adalah plus 1. Ya. Minnya hilangkan, berubah tanda, ini menjadi Y, ini berubah tanda menjadi min 2X, ini berubah tanda jadi min 1. Sehingga kesimpulannya adalah hilangkan aksennya, min 2X, min 1. Itu jawabannya. Baik, untuk memantapkan, silakan. Ada 6 soal yang harus kalian coba, karena matematik bukan hanya dimengerti. Silahkan dicoba, nanti kelihatan mandeknya di mana akan kerasa. Kembali lagi ke penjelasan, ke video, kemudian selesaikan. Selamat belajar.